Dari masa masih ada. Iya, cek udah mau maju. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita memasuki perkuliahan terakhir nantinya terkait dengan tugas Prof berkaitan dengan analisis manajemen pendidikan Islam dilihat dari kacamata yang kemarin ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian pada kesempatan ini ada 3 sebagai pemateri dan 3 sebagai penjawab yang nantinya akan menjawab berbagai hal yang ditanyakan oleh rekan sekalian. Nah, untuk kesempatan kali ini pertama adalah terkait dengan pemaparan materi terlebih dahulu terkait dengan manajemen pendidikan Islam dilihat dari kacamata filsafat ilmu itu sendiri, dilihat dari ontologinya, kemudian epistemologinya, serta aksiologinya. Yang pertama mungkin yang pertama terkait dengan ontologi ya, biar bertahap ke satu ya. Pertama bagian ontologi yang disampaikan oleh saudara saya, itu kami pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan menjadi pemateri pertama ya, terkait dengan ontologi manajemen pendidikan Islam ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sederhananya itu ontologi itu mengetahui suatu hakikat, mengetahui pengertian manajemen pendidikan Islam ya. Pertama kita harus tahu dulu apa itu manajemen ya. Menurut hemat saya, pengertian saya atau yang saya ketahui bahwa manajemen itu proses pengorganisasian ya, yang terdiri dari POAC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu planning? Planning itu dalam manajemen adalah perencanaan. Jadi ketika kita ingin memanage segala sesuatu itu harus diawali dengan perencanaan. Karena di dalam manajemen itu kalau tidak ada perencanaan nanti hasilnya akan buruk. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan perencanaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi harus ada rencana di awal untuk suatu tujuan di masa yang akan datang, yaitu perencanaannya. Kemudian ada actuating. Ya, actuating itu aksi ya. Kita mengerjakan di dalam manajemen itu setelah perencanaan laksanakan. Kita merencanakan di program sekolah kita ada ini, kemudian aktualisasi, atau praktek ya, aktuatif. Nah setelah itu ada controlling ya. Controlling itu setelah ada pelaksanaan, setelah ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian dikontrol ya, dikontrol ini bagaimana berjalan atau tidak, sesuai atau tidak. Nah kemudian yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi saya mau organisasinya tadi, pengorganisasian ya. Yang terakhir
evaluasi ya. Jadi di dalam manajemen itu yang penting yaitu evaluasi. Jadi sejauh mana ketika perencanaan terus pelaksanaan pengorganisasian itu bisa berjalan 100% atau tidak, itu bisa dilihat dari evaluasi ya. Kemudian bagaimana, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, itu juga bisa diketahui ketika ada evaluasi. Nah, kemudian pendidikan, tadi kan sudah manajemen. Kemudian pendidikan, dalam manajemen pendidikan Islam terdapat dasar-dasar manajerisasi yang mana di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen sejarah Islam yang primer dan sekunder. Banyak sarjana muslim di Indonesia khususnya yang menggali dan mengungkapkan bermula dari kesadaran terhadap problem tersebut. Nah, dari pendidikan ini ya, yang kita ketahui asalnya itu pendidikan ya, yang mana pendidikan itu adalah usaha sadar ketika kita ingin mencari suatu ilmu ya, karena hakikatnya kita itu adalah manusia yang kalau dari lahir itu kita kosong ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan. Nah, adalah istilah pendidikan supaya kita tahu, supaya kita berakal, supaya kita beradab. Bukan kita jadi tahu, mengetahui kan pendidikan. Nah, kemudian Islam ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama ya, agama yang rahmatan lil alamin ya, agama yang menurut kita agama yang sempurna, bahkan menurut Allah juga ya. Nah, mungkin dari segi ontologi manajemen pendidikan Islam gambarannya seperti itu ya. Ada juga sebuah jurnal yang membahas tentang ontologi pendidikan, manajemen pendidikan Islam, yang mana kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberi akal pada manusia untuk berpikir. Segala sesuatu yang ada di dunia merupakan ayat kauniyah yang menimbulkan penyadaran bagi manusia yang mau berpikir. Segala sesuatu di alam yang tercipta seimbang mengilhami manusia untuk mencontohnya demi kemaslahatan hidupnya, seperti memanage sesuatu. Allah yang Maha Rahman tidak melepaskan manusia begitu saja dengan pikirannya tanpa petunjuk pasti, tetapi Allah selalu memberi bimbingan melalui para rasulnya untuk suatu kaum agar mendapat kemaslahatan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Proses manajemen sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan diaplikasikan langsung oleh Nabi Muhammad. Memang Al-Quran dan hadis Nabi tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen secara rinci, tetapi bagaimana kita menggali dan menafsirkannya, karena sesungguhnya manajemen telah ada dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam, seperti fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bahkan Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang keterampilan, kepemimpinan, dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, mungkin itulah sekilas tentang ontologi ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangannya, karena saya belum menguasai materi. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya materi epistemologi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Fikri. Terima kasih Pak Ipan dengan metodologi manajemen pendidikan Islam sudah disampaikan oleh Pak Ipan secara umum. Nanti bisa kita perdalam di sesi diskusi ya, supaya lebih mempertajam pengertian dari atau hakikat dari manajemen pendidikan Islam ya, bisa lebih berkembang lah. Itu secara umum sudah bisa membesar. Yang kedua terkait dengan epistemologi yang insya Allah akan oleh saudara saya juga. Semangat ya sih Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk terkait manajemen pendidikan Islam sudah dipaparkan tadi oleh rekan saya, Aifan. Terus selanjutnya mungkin manajemen pendidikan Islam dalam aspek epistemologi. Jadi dalam manajemen pendidikan Islam itu cara pemahaman dan pengetahuan itu diperoleh dalam konteks pendidikan Islam itu mencakup metode pengajaran, sumber pengetahuan, proses pemahaman serta konsep keislaman. Dalam manajemen pendidikan Islam itu sendiri menggunakan beberapa metode yang termasuk dalam metode epistemologi manajemen. Jadi cara atau metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Metode epistemologi ini berkaitan juga dengan bagaimana kita dapat memahami, mendekati, dan mengembangkan pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Metode yang pertama itu ada metode rasional atau manhaj akli. Jadi dalam metode rasional ini memperoleh pengetahuan kebenaran yang dapat diterima oleh akal atau lebih menekankan kepada penjelasan-penjelasan yang logis. Yang kedua ada metode intuitif atau manhaj zauqi. Pada metode ini merupakan pengetahuan yang langsung atau mutlak dan bukan pengetahuan yang mesti. Untuk metode selanjutnya ada metode komparatif, yaitu membandingkan teori maupun praktik pendidikan. Dalam manajemen pendidikan Islam dapat membandingkan seperti ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan, perbandingan hadis-hadis pendidikan, dan perbandingan antar teori pendidikan. Selanjutnya ada metode dialogis atau manhaj jadali. Metode ini merupakan termasuk metode epistemologi juga dalam membangun pendidikan, yaitu melalui karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan dan dijawab antar dua orang. Yang selanjutnya ada metode kritik. Yang dimaksud dalam metode kritik di sini untuk menggali pengetahuan dengan cara mengoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi. Jadi merealisasikan objek kritik dengan pedoman menemukan kesalahan-kesalahan, mencari alternatif pemecahan, menawarkan teori baru sebagai alternatif memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah ini juga merupakan salah satu sarana dalam memperoleh ilmu pengetahuan pendidikan Islam. Ini merupakan perpaduan antara empirisme dan rasionalisme dan juga eksperimen sehingga melahirkan positivisme. Pentingnya aspek epistemologi dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama landasan penilaian dan evaluasi. Mungkin jadi epistemologi itu mempengaruhi cara penilaian dan evaluasi konteks pendidikan Islam. Jadi kriteria keberhasilan dan metode evaluasi didasarkan pada pemahaman filosofis tentang proses pembentukan pengetahuan dan perkembangan siswa. Yang kedua, pentingnya integrasi ilmu keislaman dan ilmu umum. Jadi aspek epistemologi membantu dalam mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi menciptakan pendekatan pendidikan yang keagamaan atau holistik, lalu memadukannya dengan aspek agama dan ilmu pengetahuan dunia. Yang selanjutnya pentingnya etika pendidikan. Jadi epistemologi Islam itu sendiri mencakup aspek etika dalam mencari, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan. Jadi etika pendidikan dalam Islam juga menekankan nilai-nilai moral dan kejujuran dalam proses pendidikan. Yang terakhir pentingnya pemahaman terhadap metodologi pengajaran. Jadi epistemologi ini memberikan panduan tentang metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk yang selanjutnya mungkin yang terakhir peran epistemologi dalam manajemen pendidikan Islam itu sendiri.
ini memastikan bahwa metode dan pengetahuan yang disampaikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan Islam, dengan memahami dan menerapkan aspek epistemologi ini dalam manajemen pendidikan Islam. Juga diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk individu yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat juga dan umat Islam secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya mungkin terkait aksiologi akan disampaikan oleh saudara Sida. Terima kasih Pak terkait dengan epistemologi manajemen pendidikan Islam. Dari tadi mungkin sudah kita cerna dari pemaparan dua pemateri tadi. Pertama tentang metodologi hakikat, intinya hakikat dari manajemen pendidikan Islam yang nanti bisa kita perdalam lagi dengan diskusi. Kemudian epistemologi, mungkin dari mana di sumber ya, sumber terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Sedangkan dengan di aksiologi terkait dengan kebermanfaatan nilai dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat dari dua pemaparan tadi, bahwa manajemen pendidikan Islam itu dari tadi ontologi terkait dengan POAP, perencanaan, kemudian organizing, actuating, kemudian controlling, itu sebetulnya apa kebermanfaatan ketika di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama terkait dengan perencanaan, bahwa ketika perencanaannya sudah benar-benar matang, itu menjadi satu acuan atau arahan bagi lembaga itu sendiri. Ketika perencanaannya matang, bagus, nah perencanaan itu akan dilaksanakan, berarti rencana yang sudah dimatangkan tadi menjadi acuan atau arahan terkait dengan sistem lembaga pendidikan Islam tersebut. Yang kedua ada terkait organisasinya itu bahwa ketika ada lembaga pendidikan, contoh di sekolah, bisa jadi nanti ketika di lembaga itu mengklasifikasikan mata pelajaran atau mengklasifikasikan kelas per kelasnya. Itu di organisasi, mungkinnya di kebermanfaatannya. Yang ketiga terkait dengan tidak dulu katanya.
aksiologi manajemen pendidikan Islam. Kemudian kalau berbicara dengan manajemen pendidikan Islam, kita tadi sudah jelaskan pengertian pendidikan atau pengertian Islam sendiri. Kemudian kita sambungkan pengertian manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam ada satu item yang cukup punya pengaruh yang sangat sangat berpengaruh lah. Itu seorang pemimpin atau seorang manajer. Ya. Dalam lembaga pasti ada yang namanya pemimpin atau manajer. Nah, manajer ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, harus memiliki kemampuan tertentu sehingga dia bisa manage lembaga pendidikan Islam itu dengan baik gitu ya. Salah satunya adalah seorang manajer itu harus mempunyai kemampuan dan keterampilan mengetahui karakter orang lain. Berarti mau tidak mau seorang manajer paling tidak mengetahui ilmu psikologi dia, sehingga dia bisa membaca karakter. Ketika pegawainya melakukan hal tertentu, dia tahu sedang apa gitu ya. Dan bisa membaca karakter itu kan dibutuhkan bagi seorang manajer. Yang kedua, bahwa manajer itu harus mempunyai keterampilan ataupun kemampuan dalam menyusun rencana yang tepat. Keberhasilan suatu acara itu tergantung dari perencanaan katanya. Kalau perencanaannya sudah baik, kalau perencanaannya gagal berarti ya kita sedang merencanakan kegagalan juga gitu. Kalau rencananya benar-benar matang kemudian baik, ya insya Allah pasti ketika hasilnya pun tidak akan jauh, pasti baik. Makanya seorang manajer dalam lembaga pendidikan itu harus mempunyai peran rancangan gitu ya, mempunyai visi kedepannya yang tepat dalam merencanakan suatu. Kemudian yang ketiga, syarat untuk menjadi manajer itu sehingga lembaga pendidikan itu menjadi lebih baik adalah mempunyai kemampuan dan keterampilan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, problem solvingnya. Ketika menghadapi masalah mau tidak mau yang jadi pemimpin biasanya kan masalah bawahan, kemudian masalah dengan anak buah bawah, kemudian dengan tadi kalau di sekolah. Nah, seorang pemimpin biasanya harus mempunyai problem solving, cara pemecahan masalah yang tepat gitu ya, bukan hanya dipecahkan tapi tepat gitu ketika memecahkan masalah nanti, sehingga ketika mengambil keputusan bisa mengakomodir. Kan kalau kita menjadi pemimpin, beberapa ide dari bawah itu kan beda-beda. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua gagasan dari bawahan dan bisa terpecahkan dan semua merasa terakomodir dengan ide-idenya. Nah, seorang pemimpin harus punya jiwa seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang manajer itu mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan prediksi, memprediksi kedepannya seperti apa atau masa mendatang, kira-kira apa yang akan kita capai 5 tahun ke depan dalam lembaga pendidikan kita, 5 tahun ke depan apa yang kita capai. Sehingga di lembaga pendidikan biasanya ada renstra ya. Nah, strategi dari ada yang tahunan, dari yang 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau jadi apa lembaga pendidikan kita. Nah, itu hak mutlak yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang kedua terkait dengan tadi seorang pemimpin, bagaimana cara untuk seorang pemimpin mengambil keputusan yang tepat ya, dalam memanage sebuah lembaga. Yang pertama menentukan kriteria, kedua membuat daftar dari semua alternatif apa yang akan diputuskan dan diambil keputusan, kemudian evaluasi alternatif tersebut, memilih solusi yang terbaik, dan terakhir pengambilan keputusan menunjukkan pada hasil dan pilihan dari serangkaian alternatif untuk pemecahan masalah. Kemudian tadi juga disinggung terkait dengan karakter dari kepemimpinan itu sendiri. Dalam lembaga pendidikan Islam mau tidak mau yang menjadi patokan dari karakter pemimpin itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan 4 akhlaknya, sidik, amanah, tabligh, patronahnya, itulah yang menjadi sebetulnya yang menjadi tujuan utama dari lembaga pendidikan Islam. Sidik dengan kejujurannya, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa memiliki sifat yang dapat dipercaya gitu ya, sehingga bawahan lebih percaya kepada trust kepada pemimpinnya. Kemudian amanah juga sama ya, bagaimana seorang manajer bisa mengemban amanah yang diembannya sesuai dengan tupoksi dan normanya masing-masing gitu ya. Kemudian tabligh, hal-hal yang harus disampaikan ke publik ya disampaikan, tidak ada yang ditutupi, sehingga bawahan dan masyarakat pun mempercayai gitu ya kapasitas atau integritas kita. Dan terakhir sifat adalah cerdas.
pemimpin yang cerdas sangat dibutuhkan, karena ya tadi ketika ada masalah hal-hal yang perlu diselesaikan, ketika dia cerdas dan bisa mengambil solusi terbaik. Nah, itu mungkin terkait dengan aksiologi manajemen pendidikan Islam. Dan dalam jurnal disebutkan bahwa dari bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang yang dijelaskan dari dalam ontologi itu bisa membimbing pengelolaan lembaga pendidikan Islam, meskipun tantangan dan kompleksitas yang dihadapi lembaga pendidikan Islam itu pasti ada. Nah, ini tantangan yang mungkin dihadapi oleh kita semua sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam itu lebih adaptif, lebih akomodatif, dan harus mencoba meninggalkan status quo, gitu ya, lebih terbuka. Kedua, pendidikan Islam harus menuju integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Harus mulai di kolaborasi ponpes, tapi juga memberikan pengajaran terkait dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Yang ketiga, pendidikan Islam hendaknya memperhatikan muatan bahasa asing, terutama mungkin bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keempat, pendidikan Islam hendaknya didesain dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kemampuan dan bersuadaya dan mandiri dalam kehidupan. Dan terakhir, lembaga pendidikan Islam hendaknya makin mempertegas komitmennya untuk menerapkan atau memantapkan dirinya sebagai lembaga yang berlabelkan Islam. Jangan sampai lembaga pendidikan Islam, labelnya Islam tapi isinya tidak Islami. Itu yang menjadi mungkin tantangan kita ke depan sebagai lembaga pendidikan Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi manajemen pendidikan Islam. Untuk selanjutnya terkait hal tersebut kita diskusikan bersama, dan untuk para penyaji dijawab kami persilakan untuk berganti posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Silakan yang menjawabnya, Pak. Yang menjawabnya Sina kapan? yang 3 orang para itu. Ya, silakan. Apa kesalahan apa di ontologi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kaitannya dengan ontologi yang ingin saya pertanyakan. Tadi disampaikan oleh Dr. Irfan terkait dengan ontologi, diantaranya ada hoak, ya, yang mana itu jelas berarti konteks manajemen pendidikan Islam yang merujuk kepada hal-hal atau hakikat berdasarkan unsur yang membentuk sistem manajemen pendidikan tersebut. Nah, di sini saya ingin mengaitkan dengan hal yang pokok yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, di antaranya adalah tentang kurikulum. Nah, kurikulum. Saya ingin menanyakan bagaimana sih konsep ontologi. Nah, di sini dalam hal mempengaruhi kurikulum dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian sebenarnya kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam juga, di dalamnya itu ada esensi yang apa saja yang penting dalam kurikulum yang ada kaitannya dengan ontologi dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. Mohon untuk lebih dipaparkan kepada siapa saya harus bertanya. Insya Allah di depan saya ada beberapa penjawab yang sudah keren dan hebat berdasarkan pemateri yang hebat pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang berkaitan dengan yang ketiga ya, epistemologi. Langsung saja, apa saja nilai etis yang harus diintegrasikan atau disatukan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian bagaimana urgensi dari pentingnya dari masing-masing nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai yang harus diintegrasikan dalam meningkatkan manajemen pendidikan Islam. Demikian. Satu lagi. Ya. Siapa yang berbeda satu lagi? Malah boleh. Terkait epistemologi itu kan bicara tentang metode sumber kan ya. Epistemologi sudah sama Pak. Itu Pak aksiologi. Aksiologi tadi. Aksiologi. Pembicaraan dari Nilai aksiologi. Oh iya. Epistemologi Nilainya. Ini epistemologi kalau hubungannya dengan MPI berarti Islam yang sumbernya itu ada asal sifatnya itu waktu tetap kan ya, sesuatu yang tetap waktu. Nah, terus kalau bicara lagi sekarang zaman sekarang dengan teknologi yang maju, di mana siswa sebagai studi senternya, gitu ya, di mana siswa itu bisa dengan bebas mengakses informasi. Sedangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri sifatnya itu wahyu, gitu ya. Apakah pertanyaannya gimana strateginya kita sebagai orang yang ada di lembaga pendidikan untuk memfasilitasi siswa kita untuk bisa mengeksplor informasi, tapi masih sesuai dalam koridor Islam, masih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketika mereka, contohnya ketika mereka mengakses AI dalam mereka mencari informasi. Kebenarannya itu apakah bisa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu bagaimana strategi? Terima kasih. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas menyampaikan kaitan dari berbicara manajemen Islam. Pertama ini akan berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan kurikulum tadi. Nah, pertama itu yang harus diperhatikan bahwa prinsip-prinsip dalam kurikulum itu pertama akan berbicara mata pelajaran. Kemudian yang kedua tidak hanya berfokus pada pengetahuan umum, karena ini berbicara yang teknik, melainkan harus dikaitkan yang bersumber dari pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian juga ditanamkan nilai-nilai keislaman, moral, akhlak, dan lain sebagainya. Nah itu yang kaitan Berarti itu harus masuk ke dalam konsep awal yang kuat tadi ya. Perencanaannya kurikulum yang akan kita gerak untuk tahun berikut itu kaitkan dengan Islam, sekalipun pelajaran umum ya. Jadi prinsip harus muncul dari awal. Nah itu walaupun tidak semua guru mata pelajaran umum menguasai agama, dan sebaliknya tidak semua guru agama atau yang mumpuni dalam masalah pendidikan Islam menguasai pelajaran umum. Bisa dijadikan integrasi mungkin ya dalam setiap mata pelajaran kaitan dengan dalam. Oke, siap. Apakah hanya guru untuk proses pendidikannya atau memang nanti ada program-program yang masuk ke dalam perencanaan untuk siswa ataupun untuk yang lain?
ya otomatis ya karena itu bicara guru pendidikan identiknya dengan bagaimana mengajar otomatis tidak bisa mengajarkan yang tidak sesuai dengan yang telah menjadi klaimnya gitu. Kalau klaimnya itu adalah ingin menanamkan nilai-nilai Islam, ya otomatis maka siswa-siswi itu yang akan menjadi objek penerapannya. Terima kasih. Lanjut jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mencoba untuk menyampaikan jawaban dari soal yang disampaikan oleh Pak An terkait tentang nilai-nilai yang harus ada kaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, tentu nilai-nilai ini yang sangat paling urgen sebagai bentuk dari aplikasi ontologi dan epistemologi tadi. Karena dalam nilai-nilai manajemen pendidikan Islam itu tentu memiliki beberapa unsur ataupun indikator. Yang pertama diantaranya satu ada nilai ibadah, ya, supaya apa yang menjadi tolak ukur dalam manajerial ataupun kalau dikaitkan dengan teori manajemen tadi ada planning, organizing, evaluation, controlling, bahwa percuma lah istilahnya kita bergerak, kita bekerja, menjurahkan apapun tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Maka nilai yang pertama diantaranya adalah satu bernilai ibadah. Ya. Kalau misalkan ketika Allah yang diutamakan dalam beraktivitas, maka insya Allah dunia pun juga akan tercapai. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bernilai ihsan. Jadi ada nilai manfaat untuk umat, ya maslahat untuk seluruh ekosistem yang ada, untuk manusia, untuk siswa dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar. Ya, karena nilai yang paling esensi dalam segala hal terkait itu tadi selain dari bernilai ibadah, kedua ada bernilai manfaat, ya manfaat. Sehingga sebagaimana Allah putus Rasul itu sangat disayangi sampai mengenai sampai akhir zaman, ya kena sampai akhir zaman. Artinya maslahat sekali untuk seluruh insan yang ada. Ketiga, bernilai masa depan, artinya memiliki visioner, ya orientasi yang jelas. Tadi ayat Al-Qur'annya sudah disampaikan oleh Pak Irfan dan Quran surat Al-Hasyr. Itu ada konsep evaluasi dan proyeksi. Evaluasinya tuqaddim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Nah, kalimat lighad ini menunjukkan makna visioner. Ya, jadi memiliki nilai masa depan yang jelas, masa depan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini sebagai tolak ukur kemajuan dari manajerial pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang keempat, bernilai kerahmatan, ya, rahmatan lil alamin. Sebagaimana ini yang menjadi tolak ukur karakter nilai-nilai Islami manajemen pendidikan itu sendiri. Artinya bahwa keberadaan MPI ini di masyarakat harus betul-betul terasa, ya, bernilai positif, membawa rahmat, kemaslahatan untuk umat. Itu yang diantar dari nilai-nilai terkait tentang manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian apa urgensinya? Ya, urgensi untuk kita ataupun masyarakat, ya, terkait tentang manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, urgensinya adalah terkait tentang pembentukan karakter, ya, karena pendidikan itu tidak hanya sebatas transfer of knowledge, menyampaikan pengetahuan saja, tapi membangun karakter, membangun akhlak, ya, membangun akhlak. Ya, oleh karena itu kita bisa menjadi figur yang mampu menjadi membawa perubahan yang lebih baik. Kedua, bisa memberikan wadah keadilan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, memiliki integritas akademik
di akademik, dan terakhir memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat. Itu mungkin gambaran sederhana Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak memperpuas, karena kepuasan hanya milik Allah. Alhamdulillah wala taksunan. Terima kasih. Boleh menanggapi Pak? Iya, kaitannya dengan aksiologi izin ya teman. Karena ini kan manajemen itu luas ya Pak. Tadi disampaikan dengan prinsip-prinsip yang subhanallah, ada ibadah, pengalaman amal, kemudian juga ikhlas. Tapi ternyata Pak, kondisi sekarang berbeda sekali. Ketika sertifikasi pelat cair, ketika hal-hal lain yang ada kaitannya dengan ujroh. Nah, guru PAI saja sempat demo, tidak bisa dilakukan itu. Baik demo langsung kepada orang yang berkepentingan ataupun melalui organisasi-organisasi yang dalamnya curhat antar teman saja. Ini menandakan bahwa ada pergeseran dalam masalah tadi nilai ikhlas, nah itu ya. Nah, tapi kita juga tidak boleh menutup salah satu keterangan yang menjelaskan bahwa berikan dong upah atau buruh itu sebelum keringatnya. Nah, kaitkan lagi dengan manajemen sebuah institusi, mau negeri ataupun mau swasta. Kadang-kadang Pak, kalau bos belum cair atau bom belum meledak, ya, guru itu maaf ya, nanti saja dibayarnya. Ya. Apa yang terjadi kepada para honorer, para guru yang belum dibayar? Ikhlas itu hilang karena apa? Mereka membutuhkan finansial. Nah, di sini mungkin pertanyaannya mau ke aksiologi boleh, ke ontologi boleh, mau ke epistemologi juga boleh. Nah, nilai-nilai itu yang harus tertanam supaya manajemennya itu bagus, ikhlasnya akan terpenuhi dengan benar, gitu, terjalin dengan benar. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Tadi yang epistemologi bahasanya dengan pemimpin, yang memanage baris bahasanya dengan ontologi. Kemudian yang di lapangan mungkin aksiologi. Nah, ini tolong ingin sekali menciptakan hal yang tadi, jangan sampai yang ada PAI-nya saja kelas itu hilang dengan tiba-tiba. Ya. Menanggapi saja dan boleh ditanggapi. Boleh ikut menanggapi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ikhlas Pak, Bu, Ya. cek abdi mah da ikhlas teh dina mana? Input. Hari honor mah dari dikit ieu sebetulnya untuk masalah honor, memperjuangkan honor itu bukan berarti tidak ikhlas lagi, Bu. Ada manajemen yang lain. Jadi mungkin itu karena ada hak. Terus hak itu perlu diperjuangkan. Itu mungkin tidak mengganggu keikhlasan. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir dengan demo memperjuangkan hak itu ikhlas hilang. Tidak. Karena antara ikhlas dengan uang itu beda jalur. Ikhlas mah dina manah eta mah kena saku. Itu yang pertama. Atau mungkin semakin besar honor, semakin ikhlas. Itu bisa jadi dukungan. Tapi yang jelas itu tidak bisa dipukul rata. Termasuk banyak guru PAI yang demo. Cek abdi mah teu sadayana. Ya, tapi Ada guru-guru yang tidak ikut demo. Terus masalah guru terkikis keikhlasannya juga tidak bisa digeneralisir. Masih banyak kok guru-guru yang masih qanaah dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan terus mendedikasikan dirinya untuk pendidikan gitu. Seperti itu mungkin. berarti nilai etis apa yang harus ditanamkan oleh kita? Nilai etis selain itu. Gini, Bunda dan Pak Endang, terima kasih. Ini memang menjadi tolak ukur objek kajian di judul UPI ya, tesis yang saya bahas sekarang, bahwa yang namanya ikhlas itu ikhlas itu ini tambahan yang kedua, ikhlas itu tidak zalim ya, ikhlas itu tidak zalim, maka ikhlas itu adalah adil, yang menerapkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, tadi ada hak dan kewajiban itu adil. Hak dan kewajiban itu adil. Maka ikhlas itu tidak mendolimi, menjalankan sesuai dengan apa yang sesuai dengan
aturan yang berlaku. Ketika misalkan kita interpretasikan konsep tunjangan yang tadi bagi sertifikasi ataupun BOM ataupun BOS, nah di sini kan ada hak dan kewajiban tadi. Ketika Bapak Ibu guru menjalankan hak kewajibannya sesuai dengan kewajibannya masing-masing, maka memiliki hak yang akan diterima oleh seorang guru itu sendiri. Nah terkait ikhlas ataupun tidak itu kewenangan prerogatif Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah kemudian ada pihak guru yang audiensi ataupun demo, yaitu silakan mereka. Yang penting tidak mencoret nilai-nilai tadi, nilai-nilai tentang seorang guru itu sendiri, tidak mencemari nilai-nilai seorang guru. Nah terkecuali mungkin ada komunikasi yang tidak searah. Contoh punten, ketika misalkan sertifikasi yang harus selesai bulan ada keterlambatan, ya wajarlah menanyakan gitu kan. Bukan demo ya, bukan. Yang pasti kita tidak anarkis lah. Bukan anarkis Tidak anarkis. Gitu kan. Selama ada komunikasi yang baik, yaitu mungkin diperbolehkan. Berarti Pak Haji bisa ini kan ya, diurut bahwa kita tambahkan setelah ada ikhlas, ibadah, berarti nilai tanggung jawab, nilai kepedulian, nilai keadilan mungkin ya Pak Haji yang bisa dimunculkan ya. Jadi nilai-nilai etis itu yang harus dimunculkan dalam sebuah manajemen sebuah lembaga. Terima kasih Pak Hendra. Tadi aku meluruskan ini kan tadi salah satu intinya kan nilai-nilai yang harus dibangun. Jadi itu pertama nilai ibadah, kemudian ihsan ya, ini meluruskan bukan ikhlas ya, tapi ihsan. Kalau ihsan itu berarti mental untuk berbuat kebaikan dan kebaikan dari semua pihak gitu kan ya. Kemudian yang kedua tadi menggarisbawahi kaitan ikhlas gitu kan. Ketika tidak dibayar itu ikhlas dan ketika dibayar itu bukan ikhlas. Nah itu bukan ikhlas, sangat relatif ya. Tapi ikhlas itu adalah menurut Al-Qur'annya itu memiliki dua prinsip. Satu, sawaban benar, kemudian kedua, horizon bersih. Artinya efektivitas dan efisien ini yang menjadi salah satu prinsip dalam sebuah keikhlasan. Yang mungkin seperti itu. Sudah masih ada ya? Ya, satu lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga tentu terkait dengan fenomena yang terjadi hari ini, bahwa kalau kita berbicara terkait dengan keislaman, tentunya sumber-sumbernya sudah jelas ya, Al-Quran, ya hadis dan lainnya seperti itu. Akan tetapi memang kemudian menjadi fenomena hari ini bahwa anak-anak itu belajar, dia bisa belajar di mana saja melalui satu perkembangan teknologi. Tentunya ini merupakan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari terkait dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi memang dalam konteks manajemen hari ini, konteks terutama manajemen pendidikan Islam, tentunya manajemen itu merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan secara sadar. Artinya ada perbedaan kemudian ketika kita melakukan pengelolaan satu lembaga, kemudian melakukan pembelajaran seadanya dengan pengelolaan pembelajaran yang dalam konteks manajemen. Berarti contohnya begini, kalau misalnya dalam konteks yang biasa saja, karena saya pernah ngobrol ya, biarkan saja nanti masyarakat juga akan menilai kan, nah itu kan dalam artian hanya melakukan saja. Tapi kemudian kalau dalam konteks kita melakukan manajemen, artinya ada satu upaya yang kemudian dimarketingkan, berarti ada usaha untuk mencapai ke arah untuk lebih menyeluruh, sehingga kemudian dalam hal ini terkait dengan bagaimana kemudian anak muda ataupun anak-anak yang mengakses informasi dari luar kemudian mempelajari dari sana, tentu dalam konteks manajemen kita bisa melakukan suatu pemrograman kemudian yang sifatnya kita nanti bisa membentengi pada atau mengevaluasi pada pembelajaran tersebut. Misalnya kalau misalnya di sekolah dia kemudian mendapatkan informasi dari internet ataupun dari mana, kemudian di sorenya atau gitu ya, kita bisa memberikan satu informasi yang kemudian yang berimbang, sehingga informasi yang diserap baik dari luar maupun
yang dilakukan dari suatu lembaga pendidikan itu disebut IPA. Karena ketika kita berbicara konteks hari ini misalnya terkait dengan filsafat, tentunya filsafat baik itu dalam konteks umum dan konteks Islam. Jadi kalau dalam konteks umum bahwa filsafat itu adalah alat suatu ilmu baik itu kemudian metode hukum pola pikir yang imbasnya dia adalah menggunakan logika untuk mencarikan sebuah kebenaran. Nah, alat berpikir logika ini atau alat berpikir yang digunakan dalam filsafat ini tentu hanya berpikir gitu, mencari sebuah kebenaran. Jadi suatu filsafat digunakan dalam sebuah pencarian. Dalam konteks Islam ini kita sudah punya kebenaran yang jelas, kebenaran yang hakiki, sehingga filsafat digunakan untuk memahami, kemudian mengejawantahkan apa yang sudah menjadi kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Jadi ada perbedaan pemberangkatan gitu. Kemudian ada perbedaan akhirnya di mana. Begitu. Jadi dalam konteks manajemen kita bisa menangani itu dengan porsi strategi yang berimbang. Itu ini. Ada feedbacknya nggak? Pak Hendra barusan Badai ke Sebenarnya dan kencang di konseptualnya ini kan di Cilacap 9 sains perspektif filsafat ilmu. Sains itu kan logi-loginya, MPI merupakan logi bukan sains. Pengetahuan perspektif filsafat ilmu. Jadi kita udah minimal 3 aspek dari masing-masing kebenaran ontologis, kebenaran epistemologis, dan kebenaran aksiologis. Ontologis itu adalah hakikat, dan eksistensi, hakikat dan kedudukan, hakikat dan eksistensi. Kita melihat minimal pertama definisi atau ta'arif esensi, kemudian kedudukan, yang ketiga lingkup. Saya pikir dulu waktu kita belajar filsafat ilmu hadis kan gitu ya, dari kemudian posisinya, dan kemudian materinya, lingkupnya. Ini yang harus kita pahami. Apapun nanti apapun yang sains, apapun yang mau kita kupas, soal astrologis itu minimal 3. Ya. Dan kembali ke sainsnya itu. Jadi esensi manajemen pendidikan Islam, kedudukan manajemen pendidikan Islam, lingkup manajemen pendidikan Islam. Gitu. Epistemologi sains itu adalah teori dan kaidah. Teori itu yang makro, kaidah yang lebih pola ya, manhaj atau operasional, tapi yang bersifat keilmuan, yaitu di sistemnya itu yang makro. Kemudian prinsip itu the principle, dari asas-asas. Lalu kaidah itu banyak. Kaidah itu dalam sains apapun, kaidah itu yang paling banyak. Banyak kaidah-kaidahnya. Itu minimal dengan 3 ini kita bisa membahas seluruh bagaimana sains tersebut. Yang ketiga aksiologinya itu adalah tujuan dan manfaat, nilai-nilai tujuan, nilai yang bersifat tujuan, kemudian gunanya. Itu sebabnya ada fungsi, ada refleksi, dan ada implikasi. Dari sadar ini landasan konseptualnya. Itulah sebabnya maka untuk 15 ini saya minta ini kita harus pahami betul
filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam. Ontologis jadi esensi MPI, esensi kedudukan MPI, lingkup MPI, epistemologinya sistem MPI, prinsip MPI, kaidah MPI, aksiologinya itu ada fungsi MPI, refleksi ya, MPI dan kemudian implikasi MPI, itulah. Ini makro ya, jadi boleh aja dibahas kecil-kecil sampai ke teknis silakan. Tapi yang kita bahas ini sama, jadi makronya. Tapi karena MPI itu apapun tentang Islam itu adalah mesti mengacu kepada Quran dan Hadis. Jadi sesuai dengan Quran. Jadi kalau esensinya itu ini kata Quran di mana, kata hadis ya Quran. Oh, MPI itu kedudukannya begini. Quran bilang di mana, hadis di mana kedudukannya. Meliputi apa saja MPI itu hanya nggak di Quran dan hadis. Begitu. Sistemnya kemudian. Nah, sekian gitu ya. Kita lalu posisinya bagaimana nih posisi kita? Posisi ini adalah tugasnya apa? Tugas kita. Nah ini ya. Nah ini menjadi 4 ya. Jadi tadi hanya mewakili oleh semua kelompok ya. Tapi menjadi tugas kita semua. Yaitu yang 4 menjadi MDR ya. Penyusunan makalah yang kedua, filsafat ilmu manajemen pendidikan. Nah, ini dikumpulkan oleh kelas. Tidak usah di print, ya, tidak usah di print sama ini software softwarenya dikirimkan ke Japri ya, ke Japri Dosen 081662. Tidak usah pakai apa? Cover. Nggak usah di SI-kan makro-makro ya. Ini 9 bulir aja. Esensi MPI, kedudukan MPI, lingkup MPI gitu. Ya. Makro ini ya, makro dengan cara teknis. Bukan detail-detail. Mulai refleksinya boleh atau kurikulum apa. Begitu juga teknologinya ya. Ya. Ini adalah salah satu tujuan filsafat ilmu itu. Saya kira ini nanti bisa digunakan pada waktu akan menyusun penelitian tesis gitu. Ini apa bidang teori kita adalah manajemen pendidikan di Islam. Prof, izin bertanya punten. Ya. Mewakili yang lain tidak tahu ya. Ini bikin uang itu bagian dari soal, bikin makalah itu bagian dari soal basnya, atau itu sebagai pengganti bas? Enggak, ya. Tugas mandiri itu mah. Ujian akhir mantap individu teroris. Yang 4. Kalau uas besok ya, Sabtu depan ya. Ya. Itu mah uas. Ini mah individu. Penyusunan makalah yang kedua. Videonya Pak Filsafat, tapi bukan makalah ya itu tadi hanya apa? Deskripsi 9 butir. Minimal satu ya, tapi makronya hanya begini. Garis besar. Ya. 9 butir. Itu yang siap. Tidak makalah, itu sebenarnya makalah lebih narasi ya. Ya. 9. Nggak usah pakai, tidak pakai apapun. Itu nanti itu sangat berguna masukan pada proposal tesis kita. Kan grand teori IP itu makro ya, kemudian apa? Middle teorinya apa? MPI, nah itu kurangnya sudah ada. Baik saja.
bisa banyak gitu, bisa tiga. Kayak kaidah itu tadi, kalau mungkin kalau manajemen pendidikan proses manajemen itu kan teori yang paling ini ya, tadi diungkapkan di waktu itu, dan itu salah satu kaidah dari manajemen pendidikan. Baik, itu lalu yang terakhir tentang apa, sudah ada dapat dulu Pak tentang sehingga kita webinar itu. Judul secara keseluruhan memang belum ada, tapi ada beberapa indikator yang menjadi pokok bahasan nanti webinar itu, yaitu terkait tentang kebijakan tentang kebijakan yang hangat sekarang nasional, dan kita ngambil secara keseluruhan nasional, kemudian lokal daerah. Nah, kita akan mengundang dari Kasih Madrasah Pak Dr. Surya. Kemudian Prof. Ali itu nanti akan mengisi di keynote speaker. Nah, kita akan membahas terkait tentang kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Pokok permasalahannya terkait tentang kebijakan ini kok. Ini kan di tengah-tengah para guru sertifikasi, dan kemudian keadilan terkait tentang tunjangan itu sendiri kok. Karena ada beberapa di kalangan guru PAI di bawah Kemenak dengan yang bukan Kemenak dan punya dinas itu beda kok. Yang di Kemenak itu siapapun gurunya yang sudah mengabdi sekian belas tahun bahkan puluhan tahun tidak ada kenaikan berkala. Tapi kalau yang di dinas pendidikan itu ada gitu. Bagaimana tadi apa yang dari sini lalu bikin ke makro ya, ke anatomi untuk menjadi materi makalah dan sebagainya. Kalau menghubungkan misalkan sekarang yang musim itu disrupsi, kemudian kalau kemarin banyak kan ke COVID ya, saya mungkin ke disrupsi, kemudian nanti akan sumber daya yang menghadapi Indonesia dan sebagainya, itu bisa konteks globalnya bisa adaptasi. Ya. Tapi tetap karena itu substansi yang akan kita bahasnya itu adalah yang lokal. Dari segi pengelolaan madrasah. Ini pasti tidak lepas dari kebijakan. Tidak bisa kan kebijakan. Nah itu dari Presiden. Dari manajemen itu apa kira-kira yang akan krusial ini? Jadi banyak masalah pendanaan. Silakan nih. Nanti kan materi itu kan bisa masuk ke silab itu kan bisa masuk ke ke kabupaten, bisa juga ke tingkat provinsi, ke tingkat ilmuwan sendiri itu mungkin 3 sumber. Pertama yang sebagai kebijakan bisa dari Pak Sekjen ya, kemudian yang bersifat yang regionalnya bisa mungkin dari Kanwil, kemudian dari teori bisa dari lalu sudah yang MP yang MAP sudah ada komunikasi Pak? Tema apa ya? Oh, jadi kalau acara ini baru semuanya Pak, bisa bukan hanya MBI saja. Jadi tiga hari besok kalau webinar itu substantif tidak yang kita lakukan ya dikepas dan ini pasti kita hanya nanti 3 hari beda terus selalu koordinasi Pak Sari koordinasi
kalau webinarnya webinar coding. Nggak ada, bukan webinar pasar. Ini webinar. Terus kita masuk ke MPI-nya, lalu kemudian kita mendekati itu pada pelaku pendidikan di madrasah di Kabupaten Bandung dan dimanapun. Saya kira itu. Tapi ada kebijakan yang bersifat nasional. Kebetulan Pak Prof. Ali kan sekarang ada sekjen, tahu itu tentang apa SDM sama pendanaan. Itu masuk ke itu kan, kebijakan tentang kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia dan pendanaan dalam pengelolaan. Banget ya di agama proposal. Kan setelah minggu depan kita nanti ada praktikum ya. Ada praktikum boleh tahu. Ceramah dari luar. Matrikulasi. Saya posisinya coba praktikum. Kemudian jadi teknisnya kita bikin proposal gitu. Ya. Lalu diajukan ke Kita dulu ya. prodi. Nanti koordinasi untuk teknis, koordinasi dengan tidak prodi sekaligus dengan Pak Ahli. Ya. Bisa. Nggak cakap itu namanya. Apa? Maksimal. Kang Kuwakus. Waalaikumsalam. Masih cepat. Konfirmasi.